Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara seiman Aslam Video Channel rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu cerita, satu cuplikan kecil dari keutamaan seorang sahabat Nabi, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi kekar dan gagah, melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama berhidayah merupakan suatu yang penting. Bagaimanapun dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Kisahnya masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada suatu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi Muhammad biasa berkumpul dengan para sahabat. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bin Khattab bertemu dengan Nuaim bin Abdillah. Nuaim pun bertanya, "Wahai Umar, mau kemana kamu?" "Mau membunuh si murtad itu," katanya. "Si murtad yang mana lagi itu?" "Yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Nuaim berkata, "Tidak salah kau Umar. Apa kamu tidak malu ingin pergi untuk membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri yaitu Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad?" Mendengar hal itu, bertambah marahlah Umar bin Khattab. Bukan main mangkalnya hati Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar. Ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah bersama suaminya Sa'id bin Zaid dan seorang sahabat Khabbab ibnu Arab. Mereka sedang membaca Al-Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid semacam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintunya tentu tidak mengucapkan Assalamualaikum karena dia belum Islam. "Siapa di luar?" tanya Fatimah. "Saya Umar." Mendengar suaranya, sahabat yang namanya Khabbab ibnu Arab sudah ketakutan sambil membaca doa mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah
yang sedang memegang suhuf lembaran tulisan Al-Quran itu menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. "Wahai Fatimah, apa benar berita yang saya dengar bahwa kamu sudah masuk Islam?" Fatimah menjawab, "Andai kata Muhammad memang benar, lalu bagaimana?" "Ya sudahlah, jangan berbelit-belit," jawab Umar bin Khattab. "Kamu sudah masuk Islam atau belum?" Begitu dikatakan, tangannya langsung melampar muka adiknya itu, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Sedangkan suaminya, yaitu Said bin Zaid, yang mencoba melindungi istrinya, lalu dipegang lehernya oleh Umar, dan kemudian dibanting. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantau dari mulut Fatimah, adik Umar bin Khattab. "Wahai Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar?" Umar memang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini, ia lalu tercenung dan berpikir, ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin adik saya bisa berbicara seperti ini kepadaku. "Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah?" Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut? Semua orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu. Malahan, dia termasuk salah seorang jagoan. Dahulu di tradisi masyarakat jahiliyah itu, ada suatu pasar, yang mana di pasar itu setiap tahun diadakan pesta, dan salah satunya adalah pertandingan gulat. Umar salah satu pegulat yang sangat ditakuti, dan belum pernah ada yang berhasil mengalahkannya. Apalagi ketika adiknya berkata demikian. Cukup lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Umar lalu bertanya, "Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu?" "Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat." "Tidak boleh," jawab Fatimah. "Kenapa tidak boleh aku melihatnya?" "Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh memegang Al-Quran. Kalau kau ingin melihat Al-Quran, kau harus membersihkan dirimu dengan mandi." Lalu Umar menuruti permintaan adiknya untuk membersihkan diri dengan mandi. Setelah itu, lalu diambilnya suhuf. Kebetulan ayat yang dibacanya ayat pertama dari surah Taha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Lalu dia membaca, yang artinya, "Bismillahirrahmanirrahim. Taha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan penuh pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah." Lalu pada ayat ke-14, "Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas setiap orang tentang apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini.
Setelah membaca ayat ini, gemetarlah tangan Umar. Lalu ia bergumam di dalam hati, ini sepertinya tidak main-main. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini untuk dimusuhi. Ini sesuatu yang benar. Bergetar jiwa Umar. Ia lalu berkata, wahai Fatimah, di mana Muhammad? Fatimah menjawab, saya tidak akan memberitahu kepada kamu di mana Muhammad. Saya tidak akan memberitahu kamu jika kau hanya untuk menyakiti Muhammad. Umar lalu berkata, saya sama sekali tidak akan mencelakakan dia, wahai Fatimah. Kasih tahu saya di mana Darul Arqam. Lalu Fatimah memberitahu bahwa Nabi Muhammad berada di Darul Arqam. Bergegaslah Umar bin Khattab menuju Darul Arqam. Di dalam, Nabi memang sedang berkumpul dengan para sahabat. Salah satunya terdapat Sayyidina Hamzah yang juga terkenal sebagai seorang jawara. Lalu Umar mengetuk pintu. Siapa di luar? Saya Umar. Semua sahabat saling bergumam. Tetapi baginda Nabi menenangkan. Sayyidina Hamzah berkata, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita akan terima. Tapi kalau niatnya tidak baik, saya yang paling depan. Lalu dibukakan pintu untuk Umar. Umar pun masuk. Kemudian merangkul baginda Nabi. Dengan tersendat-sendat, dia mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sontak teriak takbir semua sahabat bergemuruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Dan Umar tertarik kepada Islam bukan karena rayuan orang lain, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Taha yang dibacanya tadi, melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya Fatimah. Sejak saat itu, berubahlah sifat Umar bin Khattab 180 derajat. Tetapi dengan sifatnya keras tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Setelah masuk Islam, kepada siapapun yang musuh Islam, dia tetap bersikap keras dan tegas dan tidak pernah kenal takut. Satu hari di Darul Arqam, saat sahabat semua sedang kumpul-kumpul, waktu itu Nabi berdakwah masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi karena jumlah yang sedikit. Kemudian Umar bin Khattab mengajukan usul. Wahai Rasul, ada apa Umar? Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, demi Allah Umar, sungguhnya kamu dan kita semua di sini berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati. Kemudian Umar berkata, kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, mengapa mesti bersembunyi-sembunyi dalam dakwah? Demi Allah ya Rasul, Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka dan terang-terangan. Dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa raga kami. Beliaulah yang pertama kali mengajukan ide untuk berdakwah secara terang-terangan, karena berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak,
kalaupun mati dalam membela kebenaran. Sehingga ada satu riwayat yang menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat di saat menoleh ke kanan beliau tersenyum, dan bila menoleh ke kiri beliau menangis. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menoleh ke kanan engkau tersenyum dan menoleh ke kiri engkau menangis?" Umar menjawab, "Itulah jahilnya saya sebelum masuk Islam. Adapun bila saya menoleh ke sebelah kanan saya tersenyum, teringat dulu saya membuat berhala dari kurma. Adapun saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya yang karena takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan, sampai saya harus menguburnya hidup-hidup." Berurai air mata mengingat semua itu. Cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran, beliau selalu berada di depan. Bahkan cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi Muhammad wafat. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar. "Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat." Umar menjawab, "Kamu bicara apa? Baginda Nabi sudah wafat." Bukan sedih menyambut berita itu, tapi Umar bin Khattab lalu mencabut pedang, matanya melotot, dan mengatakan kepada khalayak ramai, "Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tebas batang lehernya." Begitulah cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai tidak menerima kalau Nabi Muhammad wafat. Sampai akhirnya Umar bin Khattab bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar di tempat orang banyak. Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini berpidato, "Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati." Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu hanya Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, cintanya beliau kepada Nabi. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144 yang artinya, "Muhammad tidak lain daripada manusia. Telah datang kepadanya Rasul. Apakah jika ia mati, engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang?" Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya menangis dalam kesedihannya. Inilah cintanya yang sedemikian tinggi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, yang artinya, "Bertakwalah kamu kepada Allah," kata Nabi, "dimanapun saja kamu berada." Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Dan iringilah perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau suatu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip yang pernah kita lakukan. Barangkali pernah kita menyakiti hati orang lain. Imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Umar datang ke tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum masuk Islam. Bisa dia tegakkan dengan kebaikan, kegagahannya, keperkasaannya, kebenarannya sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing bagi baginda Nabi Muhammad SAW.
dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan ini kalian bisa mengambil hati orang. Dalam riwayat lain, kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi perkata yang luhur dan muka yang manis. Setelah baginda Rasul wafat, pernah seketika berkumpul Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah." Jawab beliau, "Sayalah yang akan membaiat Tuan." "Tapi Anda lebih utama dari saya, Umar." Umar menjawab, "Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuan untuk mendukung kekhalifahan Tuhan." Oleh karena itu, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah. Keluarlah pidatonya yang sangat terkenal. "Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar." Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan, sehingga benar dalam suatu hadis, Nabi pernah mengajarkan, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang memintanya. Setelah jadi khalifah, sebagai satu ikhtiar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifat yang menonjol untuk pelajaran kita semua. Sebagai khalifah, beberapa sifat yang menonjol dari Umar bin Khattab yaitu: yang pertama, sikapnya terhadap keluarganya. Bukan merupakan kedudukan istimewa, itu ditanamkan kepada keluarganya. Kau harus punya tanggung jawab dan beban moral, memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan dalam keluarganya. Kalau beliau mengeluarkan undang-undang itu terlebih dahulu dibicarakan di tengah-tengah keluarganya. "Wahai anak-anakku, kumpul kalian semua. Ini akan ada undang-undang. Siapa di antara kalian yang mau mentaati, saya persilakan. Yang tidak pun saya persilakan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat, karena dia adalah keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak khalifah, anak pemimpin bisa berbuat seenaknya." Itulah yang diingatkan kepada keluarganya. Pernah suatu hari, beliau datang ke rumah putranya, yaitu Abdullah bin Umar. Ketika masuk ke rumah Abdullah bin Umar, dilihatnya bahwa Abdullah sedang makan daging. Umar pun berkata dengan wajah merah, "Kamu sedang makan daging, wahai Abdullah? Mentang-mentang anak khalifah ya? Mentang-mentang anak Amirul Mukminin, kamu makan daging. Lihat, rakyat kita masih banyak yang kelaparan. Makan roti, padahal roti itu sangat keras." Abdullah bin Umar pun bingung, karena ia rasa daging yang dimakannya ini adalah daging halal dari usahanya sendiri, bekerja dan menghasilkan setiap uang untuk membeli daging. Tetapi begitulah Umar, begitu hati-hatinya dia untuk menjaga dari pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral. Semua akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Lain waktu beliau pergi ke pasar. Di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Lalu ditanyanya, siapa yang memiliki sapi yang gemuk-gemuk itu?
Dijawablah bahwa sapi yang gemuk adalah milik dari Abdullah bin Umar, sapi anaknya. Kemudian dipanggil lagi Abdullah bin Umar. "Wahai Abdullah, bagaimana ceritanya sampai begini?" Abdullah bin Umar pun menjawab, "Saya membeli sapi-sapi ini dahulunya kurus, kemudian saya rawat. Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu, sampai sekarang dia menjadi gemuk. Kemudian akan saya jual, dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal." "Subhanallah," kata Umar, "kau ini anak Amirul Mukminin. Jangan sampai rakyat memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Segera jual sapimu, ambil modalnya, dan untungnya masukkan kepada Baitul Mal untuk mengurus kepentingan rakyat dan seluruh orang Islam." Umar tidak mau anaknya terlibat bisnis, menumpang kebesaran nama seorang Amirul Mukminin. Di lain waktu, saat pembagian harta ghanimah, putri beliau yang bernama Hafsah, yang mana seorang istri baginda Nabi, meminta bagian untuk kaum kerabat ayah ini. Hafsah berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, dahulukanlah pembagian harta ghanimah ini kepada kerabat terdekat dahulu." Umar lalu menjawab, "Kerabat katamu? Kalau kerabat, maka jatahmu nanti setelah semua harta ini dibagikan kepada kaum muslimin. Dan bagian keluarga nanti belakangan setelah kaum muslimin semuanya mendapat bagian. Dan itu pun kalau ada sisanya." Itulah sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinan Umar. Pertama, kesederhanaan. Beliaulah satu-satunya khalifah Amirul Mukminin, yang kalau sekarang setingkat presiden, yang memiliki jubah cuma 2, dan satu itu pun punya anaknya. Pernah pada saat sholat Jumat, Umar terlambat. Beliau naik mimbar untuk melakukan khutbah, dan sebelumnya ia meminta maaf kepada jamaah. "Saudara-saudara, maafkan saya terlambat karena harus menunggu baju yang sedang dijemur." Seorang khalifah menunggu baju yang kering. Itulah Umar, sederhana dalam kehidupannya. Kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah dan yang diangkat jadi gubernur Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip seperti kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus. Namun ada hal mengganggu dalam pikiran Amr bin As, karena di sebelah istananya itu ada gubuk reok kepunyaan seorang Yahudi. Ia berpikir, tidak mungkin di samping istana gubernur ada gubuk reot. Kemudian Amr bin As mencari akal untuk menggusur gubuk reot itu. Disusunlah satu rencana untuk membangun suatu proyek. Kemudian Yahudi ini dipanggil. "Wahai Yahudi, kami akan membangun sebuah proyek, yang mana proyek itu akan mengenai tanah dan gubuk reotmu. Dan harusnya kami akan membayar tanah dan gubuk reotmu itu." Namun Yahudi menjawab, "Saya tidak akan menjualnya, Pak. Berapapun yang Bapak akan bayar." Mendengar hal itu, Amr bin As menjadi marah. Ia tetap akan menggusur gubuk reot itu.
Mendengar gubuk reot dan tanahnya akan segera digusur, menangislah si Yahudi ini berurai air mata. Kemana lagi ia harus mengadu? Namun ia terfikir bahwa Ammar bin As hanyalah seorang gubernur. Dan tentulah seorang gubernur masih memiliki seorang pemimpin, yaitu khalifah. Lalu bersusah payah Yahudi ini mencari informasi tentang Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian berangkatlah Yahudi ini ke Madinah untuk menemui Khalifah Umar. Sepanjang perjalanan ia terus berpikir, apakah mungkin aduannya ini akan didengar oleh Khalifah? Dan ia berpikir, bagaimana mungkin ia akan memasuki istana Khalifah? Gubernur saja memiliki istana yang megah seperti itu. Bagaimana Khalifah? Gumamnya dalam hati. Setelah perjalanan jauh dan sampai di gerbang pintu masuk kota Madinah, Yahudi ini bertemu dengan seorang laki-laki. Kemudian dia bertanya, kemana saya harus bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab? Di mana istananya? Dan berapa banyak pengawalnya? Tanpa dia sadari, yang dia tanyai adalah Khalifah Umar bin Khattab yang saat itu sedang berbaring beristirahat di bawah pohon. Lalu Khalifah menjawab, istana Khalifah adalah di atas lumpur dan pengawal-pengawalnya yaitu anak-anak yatim, janda-janda tua, dan orang-orang lemah. Bingunglah si Yahudi. Sebenarnya Anda ini siapa? Sayalah Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin. Apa maksud tujuanmu untuk menemuiku? Sempat Yahudi berpikir, bagaimana mungkin seorang khalifah hanya tinggal seorang diri tanpa memiliki istana dan pengawal seperti gubernur Ammar bin As. Kemudian Yahudi ini menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Umar bin Khattab. Ia menyampaikan bahwa ia memiliki sebidang tanah dan gubuk, yang mana gubuk dan tanah itu akan dibeli oleh gubernur Mesir Ammar bin As. Namun saya tidak ingin menjualnya. Secara paksa, gubernur Ammar bin As tetap akan menggusur gubuk dan mengambil tanah yang saya miliki itu. Saya mencari keadilan, wahai khalifah. Baiklah, Khalifah Umar menjawab sambil meminta Yahudi itu mengambil sesuatu di tempat sampah. Tolong kau pergi ke tempat sampah itu. Kau cari tulang dan bawa kemari. Makin tambah bingung Yahudi ini. Wahai Tuan, saya ingin mengadukan nasib saya. Bukan saya mencari tulang. Kalau hanya tulang, di Mesir juga banyak tulang, wahai khalifah. Sudahlah, kau ambil saja. Kau lakukan perintahku. Dibawalah tulang itu kepada Khalifah Umar. Tanpa banyak berkata, kemudian Khalifah Umar mengambil pedang dan menggaris lurus ke atas tulang itu. Seraya berkata, pulanglah dan tunjukkan tulang ini kepada gubernur Mesir Ammar bin As. Sampaikan tulang ini berasal dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Singkat cerita, dengan sedikit kekecewaan dan penuh tanya, Yahudi ini kembali ke Mesir. Saat masuk ke istana, beliau menyampaikan kepada gubernur Ammar bin As, wahai Tuan Gubernur, saya sudah mengadukan nasib saya, mencarikan keadilan untuk tanah dan gubuk reot saya kepada khalifah.
dan Khalifah Umar menitipkan sesuatu untukmu. Ini adalah sebuah tulang. Saat Amr bin As menerima tulang titipan dari Khalifah Umar bin Khattab, seketika bergetar seluruh badan Amr bin As. Dengan segera ia mengatakan kepada seluruh pengawalnya untuk membatalkan proyek yang akan direncanakan, mengambil tanah dan gubuk reot milik Yahudi. Makin tambah bingung si Yahudi ini. Kemudian dia bertanya, "Wahai gubernur, wahai Yahudi, tahukah kau bahwa tulang ini adalah pesan yang sangat tegas dari seorang khalifah kepadaku, bahwa aku harus berbuat adil, berbuat lurus, seperti lurusnya goresan pedang di atas tulang ini. Namun jika aku tidak berbuat adil, maka pedang ini yang akan berbicara kepadaku." Mendengar hal ini, semakin yakinlah Yahudi bahwa Islam adalah agama yang benar dan menjunjung keadilan. Dan seketika itu, Yahudi ini mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Begitulah kehidupan Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, penuh dengan kesederhanaan. Namun untuk keadilan, dia sangat menjunjung tinggi. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk. Dan tidak jarang, kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan tentang neraka, beliau menangis berurai air matanya. Jadi, kesederhanaan dan keseluruhan ini bukan lewat teori, disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran. Seluruh perbuatan baik selalu dicontohkan secara konkret oleh Umar bin Khattab. Sifat yang sederhana dan zuhud. Ia selalu berpendapat, bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan rakyat kalau saya sendiri tidak pernah menderita? Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Maka tanpa penataran, tanpa pelatihan, segala macam berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama, dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dua sederhana, kedua zuhud. Yang ketiga sifat yang menonjol dari khalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Lain waktu ada seorang pemuka Nasrani masuk Islam, namanya Jabalah bin Iham. Ketika dia bikin baju, kain ikhramnya keinjak oleh orang-orang Arab. Karena merasa jengkel, dia merasa bajunya diinjak. Dengan sengaja ia memukul Arab Badui itu. Kemudian Arab Badui ini melapor kepada Umar, dan Khalifah memanggil Jabalah bin Iham. "Benarkah kau menampar Badui ini?" "Benar wahai Umar." "Benar wahai Khalifah." Lalu Khalifah memerintahkan kepada Arab Badui ini, "Tampar, balas kepada orang yang menamparmu." Jadi tidak karena bekas seorang kepala suku seenaknya berbuat kepada orang dan berbuat semena-mena. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan warisan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, "Saya bingung. Bingung kenapa, wahai khalifah? Di Kufah ini
Susah sekali mencari seorang gubernur. Lalu sahabat semua berkompromi dan mengatakan, mengapa tidak Abdullah bin Umar saja untuk jadikan gubernur di Kufah. Dengan segera Khalifah Umar segera memerah dan marah, matanya melotot. Jangan kau macam-macam, cukup satu Umar saja yang memegang jabatan ini. Kalau beliau berhasil, kami keluarganya, dan kalau gagal, cukup saya Umar saja yang merasakannya. Sahabat lain pun tetap mengajukan Abdullah bin Umar sebagai gubernur di Kufah dengan alasan bahwa Abdullah bin Umar adalah seseorang yang saleh. Namun usulan itu ditentang lagi oleh Umar bin Khattab dengan mengatakan bahwa yang soleh bukan hanya anak Umar, banyak orang lain yang soleh. Begitu jawaban khalifah. Itulah Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, yang terkenal dengan kesederhanaan dan sifatnya yang zuhud. Sehingga selama masa pemerintahannya, selama ia berkuasa menjadi khalifah, tidak ada berani seorang pun yang coba-coba memberikan hadiah kepada beliau. Selalu ditolaknya. Dan di masa kekhalifahan beliaulah beberapa kerajaan besar berhasil ditaklukkan. Di antaranya kerajaan Persia. Dan semenjak itu Islam terkenal luas di sebagian Eropa. Demikianlah sahabat Aslam Video Channel, sekelumit cerita kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab, seorang sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Semua kebenaran adalah milik Allah. Kekurangan, kesilapan dan kesalahan adalah diri saya yang lemah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.